untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Tahunan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 2 Tahunan. Dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.2 program guru penggerak angkatan 7. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu di pagi yang cerah ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.41. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk membuka acara aksi nyata pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah agar diseminasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya sambutan atau prakata dari Ibu Kepala SD Negeri 2 Tahunan kepada Ibu Musdaifah SPTSD, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Dita selaku CGT Angkatan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Wakil Kepala Sekolah mohon maaf ini saya berharap kepada teman-teman semua untuk bisa memberi dukungan dalam aksi nyata Bu Dita supaya nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, supaya sukses dan berhasil sampai akhir nanti kita menjadi guru penggerak yang asli. Jadi untuk kita semua nanti bekerja sama untuk kesuksesan kita dalam menjalankan program calon guru penggerak. Jadi bisa nanti akhirnya kalau sudah lolos bisa menjadi kepala sekolah. Karena kita semua biasanya kan itu suntikan-suntikan itu kalau sudah jadi CGP nanti akhirnya kalau lolos nanti bisa dianggap menjadi kepala sekolah. Jadi kita yang terbaik untuk Bu Dita supaya sukses dan bisa akhirnya bisa mendefinisikan hasil dari aksi nyatanya pada siang hari ini. Demikian dari sampaian saya, semoga nanti kita bersama-sama mensolusikan kegiatan kita pada pagi hari siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Spiritual Kedua Tahunan yang telah memberikan sambutannya. Kita memasuki acara ini yaitu destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mohon izin saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Bukan berarti saya ilmunya yang lebih banyak, tapi di sini kita akan sharing pengalaman saja. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Tahunan. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang nantinya akan saya bahas di sini adalah budaya positif. Budaya positif yang akan kita terapkan dan akan kita budayakan di sekolah, khususnya di SD Negeri 2 Tahunan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana penerapannya di sekolah? Kita akan mempelajari bersama. Budaya positif sekolah. Nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini akan terbentuk ketika kita memulai. Yang pertama memulai, yang kedua ada dibiasakan atau sering dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan dan budaya di sekolah tersebut. Harapannya murid-murid kita ini dapat berpikir kritis, mempunyai pemikiran yang lebih kritis, penuh hormat dengan dirinya sendiri, hormat dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma atau pandangan tentang belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nantinya dari nomor 1 sampai nomor 7 yang akan menjadi poin utamanya adalah segitiga restitusi atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional. Nah, filosofinya, pandangan-pandangan beliau ini sangat erat sekali hubungannya dengan pendidikan yang menjadi dasar dari pendidikan kita. Yang pertama menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, mempunyai bakatnya masing-masing yang tentunya berbeda dari anak satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua, budi pekerti. Yang perlu ditanamkan yang pertama kali adalah budi pekerti, yang biasa kita dengar adab daus ilmu. Yang ketiga, tugas guru itu menuntun. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas guru sebaiknya menuntun bukan memaksa. Jadi ketika kita melihat bakat anak tersebut, kita tuntun, kita arahkan menjadi sesuai seperti yang anak tersebut harapkan, sesuai dengan minatnya. Yang keempat, guru ibarat petani dan murid ibarat biji jagung. Nah, kenapa kok guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan murid sebagai biji jagung? Seorang petani bisa menyemai biji jagung sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak semua biji jagung akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat, buah yang berkualitas. Seperti ini pula yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru sebagai seorang petani dan biji jagung sebagai seorang murid. Bagaimana caranya seorang petani dapat menumbuhkan semua biji jagungnya sesuai dengan harapan petani,
yaitu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alamnya. Alamnya anak-anak berarti kita mengajar anak-anak tersebut atau murid tersebut sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan alamnya, alam anak-anak. Kemudian sesuai dengan tempatnya. Pembelajaran di sekolah yang berada di pesisir pantai dan berada di kota akan berbeda. Begitu pula dengan pembelajaran yang ada di sekitar pegunungan. Bapak Ibu guru bisa membuat pembelajaran sesuai dengan alamnya atau tempatnya, menggunakan modifikasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh adalah di Kabupaten Jepara. Di sini khasnya adalah ukir. Oleh karena itu, kodrat alam yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengembangkan anak sesuai dengan alamnya, sesuai dengan yang ada di Kabupaten Jepara, khasnya apa, dikembangkan bersama-sama agar anak tersebut tidak kehilangan kodratnya. Yang kedua, kodrat zaman. Tentu Bapak Ibu guru sekarang berbeda pembelajarannya dengan Bapak Ibu guru di zaman yang lampau. Kalau zaman dahulu mungkin Bapak Ibu guru masih menulis di papan tulis, menggunakan kapur, bukan menggunakan spidol dan wafer seperti ini. Kalau zaman dulu juga belum ada LCD atau laptop untuk paparan seperti ini, namun sekarang sudah berbeda. Perkembangan zaman yang semakin meningkat mengharuskan Bapak Ibu guru untuk dapat berinovasi, berkreasi sesuai dengan zamannya. Sekarang sudah ada laptop sehingga Bapak Ibu guru bisa memberikan media pembelajaran yang sesuai. Contohnya video yang ditayangkan, dipaparkan, kemudian audio dengan menggunakan sound dan lain sebagainya. Anak-anak zaman sekarang sudah tidak akan tertarik lagi ketika Bapak Ibu guru hanya mengajar dengan klasikal yang monoton yang berpusat pada guru. Bapak Ibu guru mendongeng atau Bapak Ibu guru hanya menjelaskan saja, anak-anak tidak akan tertarik, tidak akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Akan tetapi anak-anak pasti lebih tertarik lagi, lebih akan masuk lagi materinya apabila Bapak Ibu guru menggunakan media pembelajaran. Tentunya tidak hanya media pembelajaran yang berupa alat-alat elektronik saja, namun juga inovasi atau kreasi Bapak Ibu guru membuat media dalam bentuk visual. Contohnya menggunakan barang-barang bekas, memanfaatkan barang-barang bekas atau yang ada di alam sekitar sekolah. Yang keenam, berpihak pada murid. Nah, pembelajaran khususnya yang ada di sekolah, pembelajarannya harus berpihak pada murid. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu guru menjadi pusat dari pembelajaran. Pusat dari pembelajaran berarti Bapak Ibu guru yang menjelaskan, Bapak Ibu guru yang mencari informasi sendiri, Bapak Ibu guru juga yang menemukan solusi dari sebuah masalah. Akan tetapi yang sekarang berbeda. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Anak-anak kita harapkan, kita tuntun untuk menjadi pribadi yang kritis agar pada saat pembelajaran mereka yang menjadi pusatnya, mereka yang mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian Bapak Ibu guru berperan sebagai motivator dan fasilitator saja, bukan sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri. Dari poin yang pertama, paradigma atau pandangan, perubahan pandangan. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dan dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma di sini adalah ketika zaman dulu adanya peraturan dipaksa, murid dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Namun saat ini mari kita rubah pandangan kita, mari kita rubah paradigma kita. Sebelum kita membuat peraturan yang mengekang murid, kita perlu membangun budaya positif di sekolah. Kita membentuk keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Gleason dalam kontrol teori atau teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, padahal dalam hal ini tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya murid tersebutlah yang mengontrol dirinya sendiri, sedangkan guru bertugas untuk menuntun. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tidak semua orang yang mendapatkan kritik akan dapat dikuatkan karakternya, akan dapat merasa bersalah dengan kritikan dari orang lain. Akan tetapi kadang kritik dapat menjatuhkan apabila kritik tersebut tidak diungkapkan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini dimaksudkan adalah tidak semua reward. Nah, itu merupakan penguatan positif. Tidak semua reward ternyata berpengaruh efektif untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita. Kadang mereka malah cenderung mengharapkan sesuatu yang lebih ketika mereka melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa kita sebagai orang dewasa di sekolah, dalam hal ini sebagai guru, tidak bisa memaksa apapun untuk murid kita, untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya, niatnya walaupun untuk pembelajaran lebih baik, akan tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang yang lebih muda, atau dalam hal ini adalah murid di sekolah. Nah, ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi pada kenyataannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Tentu stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang lain. Nah, kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita dengan orang lain tentunya berbeda tentang memandang apapun yang ada di dunia ini, setiap permasalahan dan lain sebagainya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak yang sering melakukan kesalahan, seringkali kita sebut bahwa itu sebagai suatu perilaku buruk murid, perilaku buruknya anak. Akan tetapi kita perlu meluruskan lagi teori kontrolnya. Semua perilaku mempunyai tujuan atau memiliki tujuan. Setiap murid melakukan kesalahan yang menurut kita kesalahan, pasti mereka mempunyai alasan, mempunyai sesuatu yang
Yang sebenarnya ada adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang dapat mengontrol orang lain. Sedangkan yang benar adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita bisa memberikan saran kepada orang lain. Akan tetapi ketika orang lain tersebut menolak saran tersebut atau tidak dapat melakukan hal tersebut, maka orang lain tersebut juga tidak akan melakukannya. Jadi kontrol yang tepat adalah dari diri sendiri. Walaupun mau dipaksa mau bagaimanapun, ketika kontrol, oh ya saya menerima saran tersebut, berarti dia akan berubah. Tetapi ketika dia menolak, berarti dia tidak akan berubah. Jadi seperti yang kita katakan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Sebenarnya bukan kita yang memaksa, tidak ada pemaksaan. Sebenarnya tidak ada pemaksaan. Namun seringkali kita memberikan saran atau ide, ya, dengan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan orang tersebut mengikuti apa yang kita sarankan atau apa yang ide kita yang kita sampaikan. Model berpikir menang kalah. Kadang kita berpikir ketika kita menerima saran dari orang lain berarti kita kalah, dan sedang orang lain yang memberikan saran berarti yang menang. Ya, saran saya diterima, ya sebenarnya saya menang. Dan yang menerima adalah kalah. Tidak, kita berubah menjadi model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, ketika orang yang memberikan saran dan orang yang diberikan saran mendapatkan suatu kesepakatan, ternyata hal ini bagus dilaksanakan, baik dilaksanakan, menjadikan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi kedua-duanya menang. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi atau yang berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita gaungkan di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, berbeda di sini dalam satu kelas. Ada yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang kita kita sesuaikan terlebih dahulu dengan cara observasi di awal pembelajaran. Nah, kemudian kita dapat menyusun pembelajaran yang terdiferensiasi, dibagi kelompok-kelompok satu dengan yang lain yang berbeda-beda pula. Pembelajaran yang dilakukan pun juga berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Diharapkan pembelajaran terdiferensiasi ini mampu memenuhi kebutuhan dari siswa atau murid tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembelajarannya, untuk menguasai materi pembelajaran yang disediakan oleh guru. Tentunya pembelajaran diferensiasi ini merujuk atau bertujuan untuk mewujudkan murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global.
menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang cenderung, kata disiplin ini cenderung dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu saya harus begini sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak nyaman, dipaksa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki kemampuan atau memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini diharapkan murid kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari orang lain. Atau dalam hal ini, jika di sekolahan bisa dihubungkan adalah dari guru. Guru berasal dari luar diri murid, sehingga yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari orang lain. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini juga saya baru mengetahuinya, bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia yang ternyata berbeda-beda, menyebabkan perilaku manusia pun juga berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan bertahan hidup. Bagaimana mempertahankan kelangsungan hidupnya agar tidak punah jika dalam hal itu, tidak kekurangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang mempunyai kebutuhan akan cinta. Setiap orang mempunyai rasa kebutuhan untuk merasa diterima dalam suatu kelompok, memiliki ingin diakui oleh teman-temannya di kelas. Yang ketiga adalah penguasaan. Tentunya murid-murid kita pun juga memiliki kebutuhan akan hal ini, penguasaan. Seperti halnya dengan murid-murid kita yang memiliki kekuasaan di kelasnya, misalkan seperti menjadi ketua kelas, atau dia paling besar di kelasnya, dia paling jago di kelasnya, akan menunjukkan bagaimana penguasaannya dia di dalam kelas. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berperilaku, kebebasan untuk mempunyai sesuatu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Murid kita kadang lebih menyukai A daripada B, menyukai melakukan ini daripada melakukan itu, dan lain sebagainya. Sehingga setiap anak memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita paksa untuk harus senang akan satu hal. Nah, sebagai contoh hal kasus di sebuah sekolah SD Tunas Bangsa. Nah, Bapak Radit merupakan guru kelas 3 di SD Tunas Bangsa. Sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu muridnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, mengalami hal seperti ini. Nah, menghadapi ulah salah satu muridnya yang ternyata seringkali meminta atau meminta dengan paksa. Nah, hal ini dengan paksa, meminta dengan paksa bekal makan siang teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Radit, seperti ini, kasusnya seperti ini, seorang Dito yang memaksa teman-temannya, meminta dengan paksa
makanan yang mereka bawa dari rumah. Bagaimana jika Bapak Ibu menjadi seorang Pak Radit, kira-kira apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Dan menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Dito melakukan hal tersebut? Monggo bisa salah satu bisa menjawab, salah dua pun boleh. Pak Aris? Jadi Pak Aris. Di sini kita sharing bareng-bareng nih. Jadi pengalamannya Pak Aris ketika menemui Mas Dito di kelasnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Aris Widianto, mengajar di SD 2 tahunan di kelas 4. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kita menasihati anak tersebut dan kita sharing sama anak tersebut juga kenapa dia melakukan seperti itu. Barangkali mungkin dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Yang pertama mungkin. Yang kedua, bisa juga dia merasa sudah besar, dia merasa menang sendiri di sekelasnya, lalu dia melakukan semena-mena kepada temannya tersebut. Untuk menanggulangi masalah tadi, anak Dito, kita melakukan pendekatan dari hati ke hati, dari hati ke hati untuk anak tersebut, dan kita menasihati anak itu supaya jangan melakukan hal tersebut. Lanjut, enggak ini kenyataan. Biasanya seperti itu. Dan dihimbau untuk orang tua Dito tadi untuk membawakan bekal makanan dan bisa makan bersama teman-teman waktu istirahat gitu. Saya kira berarti tadi pendekatan dari hati ke hati sama anak tersebut, dan kita sharing lah sama orang tua wali murid tersebut. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, berikan tepuk tangan untuk Pak Aris. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang bisa memberikan ini penjelasan situasi dari Pak Radit ini. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mengalami hal tersebut yang ini sesuai loh sama yang pernah dilakukan anak di kelas saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan nanti selain Pak Aris yang tadi kan bicara dari hati ke hati, kemudian sharing kepada orang tua murid tersebut. Onde, silakan Pak Minta. Terima kasih atas waktunya. Hanya sekedar menambah saja dari Pak Aris untuk menghadapi anak-anak yang memang bermasalah. Saya anggap bermasalah di dalam kelas. Itu memang yang pertama itu kita memang harus melakukan pendekatan yang persuasif. Karena apa? Karena zaman sekarang kalau anak-anak dibentak atau dinasihati dengan kasar, itu memang sekarang zamannya lawan, gitu ya. Terus yang kedua memang benar sekali juga Pak Aris juga, yaitu dengan adanya pendekatan dengan orang tua juga, yaitu yang utama. Karena seringkali kesalahpahaman kita dengan orang tua juga. Cukup itu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Pak Miftah. Berikan tepuk tangan untuk Pak Miftah juga. Luar biasa. Sama nih jawabannya ya Pak, berbicara dari hati ke hati, ya Pak. Nah, di mana kita
Dito melakukan hal tersebut. Nonton jadi Pak. Nah yang kedua sharing dengan orang tua. Sharing dengan orang tua sama seperti yang Pak Arif katakan tadi. Ada tambahannya dari Pak Meta, apabila anak tersebut dikasari malah melawan. Oh iya, anak-anak zaman sekarang mungkin cenderung lebih emosional, lebih ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, namun tidak bisa. Jadinya mengungkapkannya dengan mungkin malah lebih marah-marah, lebih membangkang dan lain sebagainya. Baiklah, kasus yang Pak Radit alami ini, mari kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pelajari 5 tadi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Radit sebaiknya mencari tahu alasan Dito kenapa melakukan tindakan tersebut. Benar, berarti tindakan yang Pak Aris dan Pak Mita lakukan berarti sudah tepat. Mencari tahu dari hati-hati. Nah, Intan sama muridnya tersebut dipanggil, berbicara dengan halus, sharingnya dengan bahasa yang santai, bukan mendikte. Nah, agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang Dito ingin penuhi. Yang pertama, apabila jawaban Dito meminta bekal makan teman-temannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan yang ingin Dito penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, apabila dia lapar sehari mungkin tidak masalah, tapi kalau 2 hari 3 hari dia tidak dibawakan makan dengan orang tuanya, nah bagaimana dia bisa mengisi perutnya, bagaimana dia bisa melangsungkan hidupnya untuk ke depan. Jadi ketika jawaban Dito, Pak saya lapar, ibu saya tidak membawakan bekal makan untuk saya, berarti kebutuhan yang sedang Dito ingin penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Dito, dia senang teman-temannya memperhatikan dia, jadi dia ingin mencari perhatian, tidak hanya dengan teman-temannya, mungkin ya ini perlu ditambahkan, tidak hanya teman-temannya, dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Apabila jawaban Dito seperti itu, dia ingin diperhatikan, berarti kebutuhan yang ingin Dito penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Mungkin di rumahnya Dito juga mengalami atau kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia ingin, kalau saya di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, tidak diterima di rumah, berarti saya harus mendapatkan kasih sayang itu di sekolah. Dengan cara itu tadi, ya. Walaupun caranya kalau menurut kita itu belum tepat, akan tetapi Dito punya alasan. Dia ingin dicintai, dia ingin diterima oleh orang lain atau teman-temannya. Jika jawaban Dito merasa hebat, dia merasa hebat karena mungkin seperti yang Pak Aris katakan tadi, dia paling besar di kelasnya, dia paling powerful apapun itu, atau dia seorang ketua kelas sehingga dia merasa ini daerah kekuasaan saya, berarti saya berhak untuk meminta makanan dari teman-temannya tanpa persetujuannya. Jika alasan Dito tersebut adalah itu, berarti kebutuhan Dito yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan atas penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Akan diberi pengakuan oleh teman-temannya, wah Dito hebat, sangar, paling galak satu kelas, paling hebat satu kelas, sehingga teman-temannya merasa takut. Selanjutnya, apabila jawaban Dito, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Nah, kalau dalam hal ini berarti ibunya sudah memberikan atau membawakan bekal untuk Mas Dito. Akan tetapi menunya itu saja. Mungkin menunya nasi
saja. Kan bosan nih Pak G. Kita saja setiap kali makan pagi, sarapan, kemudian makan siang dengan menu yang berbeda, malamnya makan malam juga menu yang berbeda. Nah, apalagi Dito, jika diberikan makanan yang sama setiap hari, nasi telur ceplok atau nasi dengan mie goreng, dia akan bosan dengan menu bekal yang dibawakan ibunya. Jika alasan Dito seperti itu, berarti Dito ingin kebutuhan atas kebebasannya, kebutuhan akan pilihannya terpenuhi. Sekali-kali Dito ingin, Bu, saya ingin makan dengan ayam goreng, saya ingin makan dengan sayur sop. Nah, ketika Dito menginginkan hal tersebut, kebebasan untuk memilih tidak terpenuhi, maka Dito akan meminta punya teman-temannya mungkin dengan menu yang berbeda. Ketika Dito membawa bekal nasi telur ceplok, sedangkan temannya misalkan membawa nasi dengan sayur sop, sambal dan tempe goreng yang kelihatannya seger, lebih seger lagi. Nah, Dito ternyata kok lebih enak, cinta dengan paksa seperti itu. Kemudian ketika jawaban itu hanya iseng kok Pak, main-main aja Pak, dan kemudian Dito menikmati kesalahan teman-temannya yang sebel sama dia, ekspresi teman-temannya yang mungkin ada yang nangis, ada yang langsung mencari Pak Guru Bu Guru, atau ekspresinya yang marah. Dito senang akan hal itu, berarti Dito ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya buat senang-senang aja Pak. Ya saya senang Pak lihat itu si A nangis Pak. Ya saya senang Pak lihat si B marah-marah. Nah, ternyata dari alasan 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 alasan itu yang kemungkinan akan keluar dari jawabannya akan menentukan kebutuhan mana yang sedang Dito ingin penuhi. Ternyata berbeda-beda. Motivasi perilaku manusia. Ternyata dari kebutuhan 5 kebutuhan manusia yang ingin dipenuhi, ternyata ada motivasinya. Apa yang membuat murid tersebut, membuat kita melakukan pekerjaan, melakukan tindakan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang kita melakukan, contohnya saja kita tidak terlambat untuk bekerja. Masuk pukul 7, akan tetapi harapan kita masuknya pukul 8 saja. Jam 7 itu terlalu pagi menurut saya. Saya belum sempat untuk sarapan, saya belum sempat untuk misalkan mengantar anak ke sekolah. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Akan tetapi ketika kita melanggar, kita terlambat, ternyata kita mendapatkan hukuman. Contohnya saja akan dipotong taksirnya. Nah, ini merupakan hukuman untuk murid-murid kasar misalkan terlambat ke sekolah akan mendapatkan hukuman ini. Nah, sehingga motivasi anak untuk berangkat lebih pagi, untuk tidak terlambat ke sekolah, ternyata untuk menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dirinya sendiri lagi. Aku wedi kalau dihukum tak miftah, aku mau nek dihukum burhani, jadi aku tidak akan berangkat terlambat, jadi aku akan mengerjakan PR. Nah, berarti motivasinya ini adalah motivasi agar tidak dihukum oleh bapak ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau hukuman tadi biasa disebut kita dengan punishment, yang kedua adalah reward atau penghargaan. Apabila murid kita berangkat dengan tepat waktu, tidak terlambat, nah
mau berangkat tepat waktu agar dapat hadiah dari Bu Eva. Kalau berangkat tepat waktu dapat bintang. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik juga, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Dan ini yang ketiga merupakan motivasi intrinsik atau yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu menghargai nilai kebajikan. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid akan disiplin, murid akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Murid tidak akan terlambat ke sekolah. Murid akan mengerjakan PR di rumah dan melaksanakan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajibannya. Nah, ketika mereka sudah merasakan bahwa itu bermanfaat untuk dirinya, oh saya berangkat ke sekolah tidak terlambat agar apa? Agar saya bisa belajar dengan teman-teman dengan tidak terbebani adanya kekurangan waktu atau saya sudah ketinggalan beberapa waktu karena terlambat. Saya senang belajar dengan Pak Aris. Tidak mau nih saya ketinggalan pelajaran yang seru dengan Pak Aris gara-gara saya terlambat masuk ke sekolah. Konsekuensi dan restitusi. Tentunya Bapak Ibu guru pernah mendengar kata-kata konsekuensi. Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Ya, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah perbedaan konsekuensi dengan restitusi. Nah, konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Ketika kamu melanggar ini konsekuensinya ini. Nah, itu hanya jangka pendek saja, hanya seketika itu saja. Besok juga sudah lupa, besok juga melanggar lagi dan mendapatkan konsekuensi yang sama. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Sebagai contoh, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak membuang sampah di sembarang tempat. Konsekuensinya, ayo cepat diambil. Nah, seperti itu. Akan tetapi murid terkadang lupa. Hari berikutnya juga lupa. Akan tetapi kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kita panggil murid tersebut, kita sharing dengan dia, mengapa dia membuang sampah sembarangan. Kemudian cari lagi apakah murid dengan membuang sampah sembarangan itu mempunyai kebanggaan tersendiri atau rasa yang senang jika membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian mencari solusi atas tindakan yang murid tersebut lakukan. Konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Pasti Bapak Ibu guru harus keliling setiap hari. Kemudian ada stimulus dan respon. Apabila ada perilaku tersebut, kemudian ada respon yang diberikan. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Ya, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Murid akan mematuhi hal tersebut karena mendapatkan konsekuensi apabila melanggar. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kadang kita tidak bisa dengan serta-merta atau 1 dan 2 menit untuk memberikan konsekuensi kepada murid. Akan tetapi hari berikutnya murid tersebut melakukan hal yang sama dan kita akan memberikan konsekuensi yang sama juga dan membutuhkan waktu yang lama untuk merenungi kesalahan tersebut. Sedangkan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah. Alasan apa yang membuat anak melakukan hal tersebut? Kemudian sharing bersama. Pemecahan masalah bagaimana? Apabila anak melanggar, misalkan saja adalah membuang sampah sembarangan, anak diberikan pengetahuan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apakah kamu senang membuang sampah sembarangan? Apakah dengan membuang sampah sembarangan membuat dirimu bangga? Kemudian kita cari solusi bersama.
dalam hal ini guru hanya menuntut saja, sedangkan untuk pemecahan masalah adalah muridnya. Oh iya Pak, ternyata kalau saya buang sampah sembarangan, ternyata kelasnya jadi kotor ya Pak. Ternyata tidak bagus kalau dipandang mata ya Pak. Nah, bagaimana caranya biar lingkunganmu bersih Nak? Bagaimana biar terlihat indah? Berarti harus dibersihkan ya Pak. Nah, anak akan mencari solusinya sendiri, sehingga dia akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Dia memungut sampah dengan sendirinya tanpa dia harus dipaksa, ayo dipungut sampahnya, seperti itu. Tapi dengan cara dia menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dia akan mampu bertanggung jawab dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini kalau tadi ada kata-kata konsekuensi, nah di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ternyata berbeda. Hukuman dan konsekuensi ternyata berbeda. Biasanya kan, oh itu hukum aja, dihukum aja. Nah, kamu lupa dapat konsekuensi ini loh. Apa sih hukuman dan konsekuensi? Yang ternyata dua kata yang berbeda, dua kata yang maknanya berbeda juga, tindakannya pun juga berbeda. Nah, Bapak Ibu guru, agar tidak ngantuk dan bosan, di sini saya mempunyai permainan. Nanti Bapak Ibu guru satu-satu akan menjawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Apabila Bapak Ibu, ini kesepakatan kita karena ini game, sebuah game, ini bukan merupakan hukuman, punishment atau penghargaan atau sebuah reward, tapi ini game ya, kesepakatan kita. Apabila Bapak Ibu belum benar atau masih belum jelas itu hukuman apa konsekuensi, ketika salah maka Bapak Ibu guru boleh menyolek dengan cara di wajahnya, jangan di wajah saya, jangan di wajah saya. Apabila jawabannya betul, Bapak Ibu guru akan mendapatkan permen agar diseminasi kali ini boten ngantuk. Ngoten nggih? Nggih. Monggo dipersilakan Bapak Ibu guru untuk maju ke depan dan berbaris untuk mendapatkan pertanyaan yang ada di sini. Silakan. Yo. Semua. Ayo. Jangan salah kan jelek. Di situ ya. Kok foto? Oke. Nah, pertanyaan di sini. Nah, nanti kalau benar nanti bisa mendapatkan permen ini yang ada diseminasi kali ini buat ngantuk. Tapi kalau keliru, nah boleh dicoret, 1, 2, 5 juga boleh. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis 100 kali di bukunya. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Hukuman, betul. Oke, yang kedua, rumus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Hukuman. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tidak terlihat. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan
Konsekuensi kita lihat. Betul. Lalu apa? Siap. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman baik. Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat. Oh ya. Cek lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ya? Ini seperti SMA pernah dihukum ini. Gimana ini? Konsekuensi. Karena kan di semua tidak bilang kayak gitu. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh belum, masih ada boneka, tenang aja. Lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Kita lihat ya. Betul, konsekuensi. Mengambil sampah yang dibuang sembarangan dan memasukkannya ke tempat sampah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi, betul. Anakku bisa ya? Nih. Belum Pak. Wes diberno. Nah, ini yang tadi Pak Aris. Mencatat 100 kali. Saya menulis 100 kali di buku tulis. Saya tidak akan lupa mengerjakan PR. Seringkali kita lakukan untuk anak didik kita, untuk murid kita. Sebenarnya ini hukuman atau konsekuensi? Ampun dipikir menang gitu ya. Oh,
Konsekuensi. Kita lihat jawabannya apa. Nah, ternyata Bapak Ibu guru sudah banyak yang mengetahui perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Ampun dihapus Pak. Nanti kita bisa buat foto dokumentasi yang luar biasa. Nah, ini ternyata Bapak Ibu guru sudah paham, sebenarnya sudah paham, tapi kadang ini hukuman atau konsekuensi ya, hukuman atau konsekuensi ya. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang lebih bagus antara hukuman dan konsekuensi? Ternyata keduanya juga 11-12. Ternyata bukan merupakan sesuatu yang positif yang dapat kita lakukan untuk murid kita. Hukuman, tindakan yang dilakukan guru kepada murid, dan hari ini kita bahas ada di sekolah nih, jadi guru dan murid. Hukuman yaitu tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang dilakukan secara tiba-tiba dan bersifat tidak terencana. Nah, seperti tadi tulis tadi, kan Pak Guru tidak tahu juga. Oh, ternyata ada 10 anak yang tidak mengerjakan PR. Wes, sekarang tulis 1 kali. Saya tidak akan lupa mengerjakan PR. 10 kali di buku tulis, sehingga mereka nulis terus sampai akhir pelajaran. Bukan ikut pelajaran malah nulis 100 kali. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu itu. Apa ya saya harus nulis 100 kali? Hubungannya apa ya? Bersifat satu arah atau dari pihak guru yang memberikan hukuman. Hukuman tanpa melalui kesepakatan antara guru dan murid. Tiba-tiba langsung menulis 100 kalimat, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi 100 kali, bahkan ada 200-300 kali. Terus apa hubungannya saya nulis ini? Kan tangan saya yang pegel kok. Nah, dia tidak akan menyadari kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi sama yang dilakukan guru terhadap murid, hasil dari kesepakatan bersama yang dilakukan. Contohnya tadi adalah lari keliling lapangan ketika terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Nah, kalau konsekuensi ini ada hubungannya, ada hubungan yang dilakukan, ada hubungan dengan hukuman yang diberikan kepada guru, konsekuensi yang diberikan. Contohnya pada saat PJOK ada anak yang terlambat mendapatkan konsekuensi mengelilingi lapangan. Karena apa? 10 menit yang lalu teman-temannya sudah melaksanakan pemanasan, sehingga ketika dia terlambat, dia tidak melakukan pemanasan, dia akan terlambat mengikuti kegiatan inti dan seterusnya apabila dia. Oleh karena itu, konsekuensi yang diberikan guru adalah dia harus lari keliling lapangan untuk mengganti pemanasan yang dia sudah tertinggal. Murid sudah mengetahui konsekuensi sebelumnya yang pelanggar apabila dia melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan. Biasanya Bapak Ibu guru nanti kalau terlambat masuk sekolah berdoa sendiri. Atau kalau pas pelajaran PJOK saya pemanasan sendiri, atau bukan malah pemanasan yang memimpin pemanasan adalah dia yang terlambat. Yang ketiga yang lebih bagus lagi untuk penerapan positif di sekolah, budaya positif di sekolah adalah restitusi. Proses kolaboratif atau kerjasama antara guru dengan murid untuk mencari
Sebagai contoh, anak yang terlambat masuk ke sekolah. Kita harus tanya dulu, kenapa kok anak tersebut terlambat masuk sekolah? Oh, ternyata terlambatnya karena anak tersebut semalaman begadang main game. Berarti kita bersama dengan murid, kita share dengan murid. Loh, tidak hanya murid tersebut yang main game, ternyata satu kelas banyak juga yang main game. Akan tetapi murid yang lain betul terlambat. Nah, kemudian kita akan sharing dengan anak tersebut yang terlambat, bagaimana agar dia bisa memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara disiplin waktu. Waktunya makan, ya makan. Waktunya tidur, waktunya main game. Nah, diberikan pengetahuan seperti itu sehingga anak tidak dikekang, anak tidak merasa terkekang. Saya tidak boleh main game, boleh, akan tetapi ada waktunya. Yang kedua, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang tersebut. Sebagai contoh, berkelahi atau seperti tadi kasusnya Dito yang merebut makanan temannya. Nah, di sini Dito akan dituntun, Dito harus dituntun bagaimana menghargai orang lain, bagaimana cara pandang orang lain, terlepas dari pandangan atau keinginannya dia sendiri. Jadi hukuman atau konsekuensi yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus. Yang bagus adalah restitusi. Memecahkan masalah dengan sharing, terbuka dengan murid. Kadang kan murid seperti video tadi, Dito ada alasan sendiri yang perlu kita kuatkan. Oh, kenapa? Oh, kalau Dito alasannya tidak dibawakan maaf sama ibunya, sarannya Pak Aris bagus, sharing dengan orang tua. Kenapa kok sampai tidak dibawakan makan atau bekal? Konsep disiplin pendekatan restitusi. Perbedaan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, kasusnya seperti ini. Murid sering tidak mengerjakan PR atau lupa. Setiap hari lupa mengerjakan PR, tapi tidak lupa memakai baju seragamnya pas di sekolah pas. Tapi kenapa kok lupa mengerjakan PR-nya? Hukumannya, guru memberikan hukuman murid untuk hormat bendera selama 10 menit. Apakah ada hubungannya dengan mengerjakan PR? Tidak ada. Guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya kalau tidak dihukum hormat bendera 10 menit, gurunya marah dulu. Kok bisa noleh? Nah, kok bisa tidak mengerjakan PR ini? PR-nya dari kapan? Bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga muridnya malah takut, bahkan banyak yang nangis. Nah, apalagi murid SD, ya sudah. Nah, tidak ada hubungannya dengan murid tidak mengerjakan PR tadi. Malah membuat murid merasa takut. Murid merasa, kok aku diginiin, kok aku dibuat seperti ini sama guru. Nah, sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, konsekuensinya berhubungan dengan mengerjakan PR. Sudah berhubungan akan tetapi anak tersebut mengerjakan PR-nya saat istirahat. Berarti anak tersebut mengerjakan PR-nya di sekolah. Padahal PR harus dikerjakan di rumah, pekerjaan rumah. Dan ditambah lagi itu sebanyak 3 kali lipat. Nah, apabila PR-nya 4 lembar, berarti anak tersebut harus mengerjakan 3 lembar sekaligus dalam saat istirahat. Oleh karena itu, guru memaksa murid untuk melakukan sesuatu bukan pada saatnya. Saat istirahat berarti murid istirahat dari pekerjaan atau belajarnya. Murid jajan, murid bermain dengan teman-temannya, layar-layar duduk-duduk. Akan
tetapi dia mendapatkan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah, kita kan merampas haknya murid untuk beristirahat, untuk jajan, untuk makan, untuk bermain dengan teman-temannya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswa menghormati peraturan. Saya besok lagi tidak akan lupa untuk mengerjakan PR karena istirahat saya jadi terganggu. Akan tetapi hal tersebut akan menguras energi kita, menguras waktu kita, dan merampas hak murid kita untuk istirahat. Dan itu tidak tepat. Yang tepat adalah restitusi, yaitu menanyakan alasan murid tersebut kenapa kok tidak mengerjakan PR. Kemudian menanyakan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa harus mengerjakan PR di rumah, mengerjakan PR tepat waktu, dan kemudian membantu menyelesaikan masalah murid. Ketika kita sudah menemukan alasan kenapa murid tersebut tidak mengerjakan PR, ya, kemudian kita akan membantu murid tersebut untuk mencari solusi. Kita yang menonton, tetapi murid tersebut nanti akan menemukan solusinya sendiri dengan arahan dari kita. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika seorang guru sudah tidak marah-marah lagi, akan tetapi sharing menjadi seorang pembimbing yang menuntun, murid akan lebih segan, murid akan lebih menghargai kita sebagai orang yang lebih tua. Murid akan menghargai kita sebagai pendidiknya dia, menjadi seorang guru, dan tidak dapat juga dia menghargai dirinya sendiri sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar yang tugasnya adalah memperoleh pendidikan, mendapatkan pendidikan, belajar di sekolah. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi tadi itu apa? Nanti akan kita pelajari pula. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Sebelum kita bahas, saya punya permainan lagi untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok sebelah kiri saya dan kelompok sebelah kanan saya. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang sebelah kanan berarti 5. Berarti Bu Eva ikut sebelah sini ya Bu Eva. Bu Eva sebelah sini, digeser aja kursinya. Kursinya tidak perlu sama mejanya, tenang aja. Ya. Yang di sebelah kiri saya berlima, maaf berlima juga. Nah, permainannya adalah permainan sedang apa. Tentunya Bapak Ibu guru juga pernah melakukan permainan ini bersama dengan murid-muridnya. Lagu sedang apa sekarang. Namun kata pertama akan berada dari kertas ini. Nah, kata pertama dari kertas ini. Kemudian kelompok yang kedua yang menjawab berarti harus mencari kata yang lain. Tapi kata kunci yang pertama adalah yang ini. Jelas permainannya sama. Kalau sudah tidak bisa melanjutkan permainan, nah masih sama akan dicoret dengan oleh tim yang bisa adalah tim yang menang. Nah, di sini kita sepakati dulu, mau tim yang sebelah kanan dulu atau tim yang sebelah kiri dulu yang bernyanyi sedang Oke, sudah dulu Bu Eva dan Bu Rani.
ini. Yang kalah yang mana? Yang menang yang mana? Menang sini. Oh sini kalah. Oke sini kalah. Berarti yang nyanyi duluan adalah kelompok sini. Oke. Oh jadi maaf. Yang kalah duluan sedang apa? Kemudian bapak ibu yang berada di sebelah Pasal berarti please. Nah, yang menang yang akan mendapatkan kertas ini. Dapat kertas. Nah, jadi kata kunci yang pertama, kelompok yang menang pun butuh mikir lagi. Katanya apa? Ini ada di sini. Oke ya, Bu Hani itu mic-nya. Nah. Belum. Sedang
Terima kasih permainannya luar biasa deh. Untuk nyantung deh. Sidik-sidik dihukum, sidik-sidik dihukum. Nah, seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu ketika kita menemukan suatu kesalahan pada murid kita dan kita membuatnya semakin merasa bersalah. Oh ternyata aku berbuat itu salah. Oh ternyata aku berbuat itu tidak atau kurang benar. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, di sini kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman ngobrol untuk murid-murid kita. Akan tetapi ada yang lebih bagus lagi selain sebagai teman atau sebagai tempat sharing dari teman murid-murid kita. Memantau, yang bersifat sebagai memantau, melihat, dan yang terakhir adalah manajer. Sebagai manajer ini yang akan kita lakukan, yang akan kita terapkan di sekolahan. Kita sebagai manajer untuk murid-murid kita. Nah, di sini walaupun tulisannya kecil-kecil, ya. Identitas yang gagal adalah dua posisinya, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu merupakan salah satu contoh guru sebagai penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Oh ternyata kamu mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah itu adalah pembuat merasa bersalah. Guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya rasakan seperti ini, rasakan hukuman ini dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi seseorang atau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lebih lelah jika mengatakan ini terus-menerus. Jadi murid akan menjadi merasa lebih bersalah lagi, merasa bersalah lagi. Tetapi ternyata itu merupakan posisi yang gagal kita sebagai seorang guru. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri luar. Sebagai seorang teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu melakukan ini itu tidak bagus. Kamu tidak kasihan sama ibu. Kamu tidak percaya lagi sama ibu. Nah, itu menjadi seorang teman atau bisa menjadi sharing atau sharing. Ketika menjadi pemantau, apa peraturannya nak? Apakah kamu tahu peraturannya? Sedangkan kontrol yang berasal dari diri sendiri, yaitu identitas berhasil atau sukses ketika kita sebagai guru menjadi seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu melakukan
hal tersebut? Bagaimanakah perasaanmu ketika melakukan hal tersebut? Bagaimana sebaiknya? Ayo terus bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kita akan bertanya kepada murid, menuntut murid tersebut untuk menemukan jawaban atas solusi atau solusi permasalahan yang dia buat. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Kenapa kita harus melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya pada saat COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Nah, kenapa harus ada seperti itu? Kenapa harus ada peraturan saja? Bukan keyakinan kelas. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu tidak akan muncul tanpa adanya kawan-kawan dari motivasi ekstrinsik ini. Kembali ke keyakinan dan nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian pengetahuan peraturan saja. Contohnya, kenapa kita pakai helm? Aturannya seperti itu. Nah, tetapi yang lebih mengena untuk diri kita bukan perkara kita mematuhi aturan tersebut, akan tetapi kenapa kok kita mau memakai helm adalah untuk keselamatan kita, menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, secara keseluruhan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh memakai helm tadi. Seseorang yang suku Bali, suku Dayak, suku Jawa, semuanya juga memakai helm. Apakah suku Jawa yang tidak memakai helm akan tetap selamat jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah suku Batak apabila tidak memakai helm akan tetap selamat apabila terjadi kecelakaan? Ternyata suku-suku tersebut tidak ada hubungannya. Jadi suku satu dan suku yang lain sama memakai helm untuk keselamatan, bukan hanya untuk peraturan saja. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya sekedar ketika hanya mengikuti peraturan. Jadi seseorang akan lebih bersemangat, mempunyai motivasi yang lebih melakukan sesuatu apabila itu motivasinya dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari paksaan ataupun peraturan. Keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yaitu bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif, saya datang tepat waktu, bukan dilarang terlambat. Karena ketika kata-kata negatif yang akan diingat adalah kata-kata di belakangnya, terlambat, dilarang, terlambat. Yang akan diingat-ingat adalah terlambat. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas berupa saya datang tepat waktu, akan diingat adalah tepat waktu. Nah, ini adalah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bentuk dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berupa menghormati orang lain dan diri sendiri. Hal
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati diri sendiri dan komitmen pada tujuan. Ada tujuannya, kita menghormati orang lain, kita menghormati teman-teman kita saat belajar, kita tidak mengganggu ketika kita datang terlambat, menghormati bapak ibu guru yang sedang mengajar di kelas, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar untuk mengantri, sabar untuk menunggu giliran. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Peraturan keyakinan kelas nilai dibagikan di 7, sama seperti yang tadi yang sudah kita bahas antara hukuman atau konsekuensi dengan restitusi. Kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya adalah hormat bendera yang tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR, kita ubah menjadi restitusi, yaitu kita mengobrol bersama dengan murid, berkolaborasi untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah seperti halnya di kelasnya Pak Arif sebagai contoh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini menurut dosen 2004. Karakter yang lebih kuat, karakter lebih baik yang lebih kuat. Pendekatan restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi memperbaiki kesalahannya. Tawaran dan bukan paksaan. Kita menuntun, kita menawarkan hal-hal baik. Jadi anak-anak atau murid akan melakukannya tanpa paksaan. Anak-anak yang memilih sendiri, anak-anak yang mempunyai solusi sendiri atas permasalahannya. Dan yang paling penting adalah fokus dari restitusi sendiri adalah solusi, mencari solusi bersama, kesepakatan antara guru dan murid. Nah, langkah-langkah penyelesaian segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Sering sekali Bapak Ibu Guru sudah melakukan hal seperti ini, seperti yang dilakukan tadi oleh Pak Aris, ya, menanyakan tema menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang sering kita lakukan, yang sering kita katakan apabila murid melakukan kesalahan, ia tidak apa-apa dok, tidak apa-apa berbuat salah. Bu Vita juga pernah berbuat salah, Bapak Ibu Guru juga pernah terlambat sekolah, Bapak Ibu Guru pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Agar apa? Ketika mereka mencapai puncak emosinya, kita harus menstabilkan mereka terlebih dahulu. Oh iya, ternyata tidak hanya saya yang pernah melakukan kesalahan, tidak hanya saya yang pernah gagal. Akan tetapi ternyata orang lain juga pernah melakukan hal tersebut. Kata-kata yang ada di sini bisa kita terapkan, bisa kita tanyakan, bisa kita ungkapkan kepada murid-murid kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apabila saat dia marah, kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa marah kepada temanmu yang telah misalkan mencoret kertasmu, menyobek atau memecahkan botol minummu.
Nah, kita stabilkan dulu emosinya dia, menetapkan identitas dari murid kita sendiri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan seperti yang berkelahi, padahal kamu bisa ya berbuat yang lebih dari itu. Nah, seperti kata-kata yang ngelulu, ya, ngelulu. Agar apa? Agar anak tersebut menyadari bahwa oh ternyata perbuatan kita itu salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kok nyobek kertas punya teman. Kemudian dia akan mengungkapkan ceritanya, bercerita kepada kita, mengungkapkan tindakan yang salah dia dan menyadarinya. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita harus ketika sudah langkah 1 dan 2 tadi sudah kita laksanakan dan berhasil, murid kita sudah mengeluarkan unek-uneknya kepada kita, sudah sharing kepada kita. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa yang kita sudah sepakati? Apa yang sudah kita sepakati sebagai keyakinan kelas? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaikinya? Kita akan membuat anak, menuntun anak untuk menanyakan keyakinannya. Seperti misalkan terlambat sekolah, apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati dalam keyakinan kelas? Datang tepat waktu, Bu. Nah, berarti dia sudah tahu bahwa keyakinan kelasnya adalah tepat waktu. Untuk itu, hari-hari berikutnya dia akan datang tepat waktu lagi, sembari kita dan murid kita mencari solusi akan permasalahan kenapa dia terlambat untuk berangkat sekolah. Penerapan segitiga restitusi ini adalah beberapa contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita di SD Negeri 2 Kalimantan. Harus datang tepat waktu, disiplin waktu, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya main game pun juga harus main game, belajar. Ya enggak? Terus belajar sama belajar apa yang bisa dilakukan, memperbaiki kesalahan. Nah, ini menanyakan keyakinan apa yang akan Mbak Nadia dan Mbak Nadia lakukan. Jadi
Nah, kemudian bukan lagi kita menghukum murid untuk misalnya keliling lapangan atau menulis 100 kali di buku, akan tetapi kita memberikan pengertian agar hari berikutnya mereka tidak akan terlambat atau tepat waktu. Setelah memberikan penguatan kepada mereka, kemudian mereka diminta untuk melaksanakan doa sendiri, karena ketika mereka terlambat, mereka sudah tidak mengikuti apel dan tidak mengikuti doa bersama membaca Asmaul Husna. Jadi mereka diharapkan mampu berdoa sendiri sebelum masuk ke dalam ruang kelas agar tidak mengganggu progresnya. Ini adalah tanggapan murid. Saya senang ketika mengajarkan saya untuk disiplin waktu. Saya akan selalu disiplin dan juga selalu berhasil sekolah. Terima kasih Bu Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tahunan yang telah mengikuti diseminasi aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah agar kedepannya kita akan melihat karakter-karakter murid kita yang lebih kuat lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penyampaian diseminasi kemarin dari Bu Vita Nurmalia Vitarika yang telah menyampaikan tentang budaya positif di SD, yaitu kami selaku wakil kepala sekolah sangat senang sekali sehingga karena saya bisa merubah yang semula saya tidak tahu, akhirnya tahu apa itu budaya positif yang ada di sekolah-sekolah. Yang semula saya hanya tahu itu hukuman-hukuman, tapi sekarang saya tahu bahwa hukuman itu tidak tepat. Kemudian saya memikirkan yang paling bagus itu ada yang diterapkan dengan adanya restitusi itu yang lebih tepat, sehingga nanti bisa menanamkan sikap positif terhadap anak atau budaya positif terhadap anak, bahwa dengan adanya pantauan dari guru apa yang dilakukan anak nanti bisa merubah yang semula negatif menjadi positif untuk kehidupan anak di masa depannya nanti. Jadi untuk diseminasi dari Bu Vita tadi saya sangat setuju sekali, semoga kedepannya bisa diterapkan di sekolah kami. Dan terima kasih kepada Bu Vita telah memberikan diseminasi kepada kita semua, rekan-rekan semua. Terima kasih, semangat untuk Bu Vita, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanitiarini, rekan sejawat dari Bu Nurmalia Vitarika. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Nurmalia Vitarika tentang budaya positif di sekolah, saya merasa senang sekali karena telah mendapatkan pengetahuan baru selama mengikuti diseminasi tersebut tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dari yang sebelumnya saya belum mengetahui perbedaan antara konsekuensi hukuman maupun restitusi. Setelah mengikuti diseminasi tersebut, saya jadi tahu bahwa ketika anak itu melakukan suatu perbuatan atau kesalahan, kita harus menanyakan terlebih dahulu alasan atau penyebab mengapa anak tersebut itu melakukan hal tersebut. Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut, tetapi kita bisa mengubah hukuman
pengalaman tersebut menjadi sebuah restitusi. Itu pengetahuan yang paling saya minta. Terima kasih Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.